Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kelas IPS, Ilmu Sosial untuk Hidup Bersosial. Bagi kalian yang baru menonton video ini, silakan untuk subscribe channel ini dan silakan kalian share agar video ini lebih bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan materi selanjutnya. Video kali ini berjudul 30 Peninggalan Masa Praaksara. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya manusia praaksara melalui beberapa periodisasi. Setiap periodisasi ini manusia menghasilkan benda atau peralatan, serta kebudayaan yang menjadi peninggalan dari masa praaksara. Langsung saja kita bahas peninggalan masa praaksara yang pertama, yaitu kapak perimbas. Kapak perimbas merupakan batu yang tidak bertangkai, berbentuk sederhana dan masih bersifat kasar, yang berfungsi untuk membelah kayu, memotong daging hewan, dan menggali ubi-ubian. Yang kedua, kapak genggam. Kapak genggam memiliki fungsi yang sama dengan kapak perimbas, yakni untuk membelah kayu, memotong daging hewan, dan menggali ubi-umbian. Hanya saja, kapak genggam berukuran lebih kecil dibandingkan kapak perimbas. Yang ketiga, kapak pendek. Kapak pendek berfungsi sama seperti kapak perimbas dan kapak genggam. Namun, yang membedakannya, kapak pendek lebih berukuran kecil, berbentuk setengah lingkaran, dan memiliki sisi yang tajam. Yang keempat, alat serpih. Alat serpih merupakan batu-batu kecil yang berfungsi seperti pisau, yakni untuk menguliti hewan, mengiris daging, ataupun menguliti umbi-umbian. Yang kelima, kejokomon dinger. Kejokomon dinger merupakan sampah dapur berupa timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Yang keenam, Abrishaussroch. Abrishaussroch adalah goa-goa yang dijadikan tempat tinggal serta tempat perlindungan dari cuaca dan hewan buas. Yang ketujuh, lukisan dinding goa. Lukisan ini dibuat oleh manusia selama mereka tinggal di dalam gua-gua. Lukisan ini umumnya berupa gambar tangan dan hewan yang berwarna merah, hitam, dan putih. Yang kedelapan, kapak Sumatera. Kapak Sumatera juga disebut dengan febel. Kapak ini ditemukan dari timbunan Kejokomon dinger. Kapak ini berupa batu yang dibelah tengah sehingga satu sisinya cenderung halus dan satu sisinya kasar. Yang kesembilan, batu pipisan. Batu pipisan merupakan batu penggiling beserta landasarannya yang berfungsi untuk menghancurkan biji-bijian atau untuk melunakkan bahan makanan lainnya. Yang kesepuluh, batu berbentuk ujung panah. Batu berbentuk ujung panah ini diperkirakan digunakan manusia untuk melumpuhkan hewan buruan. Yang ke-11, plakes. Plakes merupakan pecahan-pecahan batu kecil yang fungsinya sebagai pisau, yakni untuk memotong, menusuk maupun menguliti hewan dan umbi-umbian. Yang ke-12, alat-alat dari tulang dan tanduk. Selain dari batu, manusia pada masa praaksara menggunakan alat-alat dari tulang dan tanduk untuk menusuk, mengorek, dan sebagai mata tombak. Yang ke-13, kapak persegi. Kapak persegi terbuat dari batu yang telah diasah, berbentuk persegi panjang dan juga trapesium, di mana satu sisinya merupakan bagian yang tajam dan bagian lainnya tumpul dan diberi tangkai. Kapak ini berfungsi untuk memotong kayu dan menggali tanah. Yang ke-14, kapak lonjong. Kapak lonjong berfungsi sama seperti kapak persegi. Yang membedakannya
hanya fisiknya yang berbentuk lonjong. Yang ke-15, gerabah. Gerabah merupakan wadah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar atau dijemur di bawah sinar matahari. Yang ke-16, perhiasan dari batu dan kulit kerang. Perhiasan ini terbuat dari batu dan kulit kerang yang dirangkai hingga menjadi sebuah kalung atau gelang. Salah satu fungsi perhiasan ini sebagai bekal kubur bagi mereka yang meninggal. Yang ke-17, menhir. Bangunan ini berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Yang ke-18, dolmen. Bangunan ini berupa meja batu yang berfungsi untuk persembahan untuk memuja roh nenek moyang. Selain itu, dolmen juga berfungsi untuk pelinggih, tempat duduk kepala suku atau raja. Yang ke-19, kubur peti. Bangunan ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti yang berfungsi sebagai menyimpan mayat. Yang ke-20, waruga. Bangunan ini merupakan peti kubur batu dalam ukuran kecil yang berbentuk kubus atau bulat. Yang ke-21, sarkofagus. Bangunan ini merupakan kubur batu yang berbentuk lesung dan diberi tutup. Yang ke-22, punden berundak. Bangunan ini berupa bangunan tingkat yang berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Yang ke-23, patung atau arca. Bangunan ini berupa patung yang berfungsi untuk memuja roh nenek moyang. Bentuknya masih sangat sederhana dan pada umumnya berbentuk manusia atau hewan. Yang ke-24, kapak perunggu. Kapak perunggu ini digunakan pada upacara penguburan orang yang meninggal serta upacara penyembahan roh nenek moyang. Yang ke-25, kapak corong. Selain berfungsi untuk membantu kegiatan sehari-hari, kapak corong ini juga digunakan untuk upacara penguburan dan penyembahan terhadap roh nenek moyang. Yang ke-26, cendrasa. Cendrasa merupakan kapak yang mempunyai bentuk yang unik, di mana satu sisinya melebar dan satu sisi lainnya melengkung ke dalam. Cendrasa ini digunakan sebagai alat upacara keagamaan. Yang ke-27, nekara. Nekara merupakan gendang perunggu berbentuk seperti dandang berpinggang pada bagian tengahnya. Nekara merupakan benda yang dianggap suci dan berfungsi sebagai benda upacara keagamaan. Yang ke-28, moko. Moko merupakan nekara yang berbentuk kecil yang juga berfungsi sebagai benda upacara keagamaan. Yang ke-29, bejana perunggu. Bejana perunggu berfungsi sebagai wadah air atau makanan. Selain itu, bejana perunggu juga berfungsi sebagai benda upacara keagamaan. Dan yang terakhir atau benda peninggalan yang ke-30 yaitu gelang dan cincin perunggu. Gelang dan cincin perunggu ini berfungsi sebagai perhiasan dan juga sebagai bekal kubur bagi orang yang telah meninggal. Itulah ke-30 peninggalan masa praaksara yang dapat kita paparkan. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.